Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Mas Aman Rozak. Sudah lama saya tidak konten ya, karena kesibukan pekerjaan dan juga membangun bisnis-bisnis yang lain. Jadi kali ini saya akan sharing tentang hebatnya ibu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mungkin di antara kita saat ini, Anda yang berusia belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, pasti masih ada yang memiliki ibu saat ini. Tapi ada juga mungkin di antara teman-teman sekalian yang ibunya sudah dipanggil oleh Allah SWT. Nah, teman-teman, mungkin ada rasa penyesalan bagi kita ketika ibu kita masih hidup. Ternyata kita belum maksimal dalam berbakti kepada ibu kita. Kita belum bisa membahagiakan ibu kita. Kita belum bisa mendengarkan kata-kata, ya, kita belum mendengarkan ibu kita itu berkata bangga kepada kita. Nah, mungkin itu timbul penyesalan dalam diri kita, terutama saya sendiri. Ibu saya itu seorang yang luar biasa. Beliau seorang single parent. Beliau berjuang sendiri menafkahi 3 orang anaknya sampai beliau ke luar negeri, harus menjadi TKW untuk membiayai 3 orang anaknya. Alhamdulillah, kakak saya sampai selesai S1, saya selesai D3, dan qadarullah pada saat adik saya baru masih sekolah SMP atau baru mau SMP, ternyata ibu saya meninggal. Nah, jadi teman-teman semua yang masih memiliki ibu, usahakan jangan sia-siakan ibu teman-teman. Ketika ibu teman-teman menyuruh, ya usahakan langsung dilakukan. Jangan pernah berkata jangan pernah berkata males atau membentaknya. Karena kita itu akan kehilangan seseorang. Kita itu merasa kehilangan seorang ketika orang itu sudah tidak bersama kita. Ketika orang tersebut masih bersama kita, kita mungkin belum merasa kehilangan. Tetapi ketika mungkin orang itu sudah meninggal atau pergi dari kehidupan kita, kita baru merasa kehilangan orang tersebut. Makanya ketika ibu kita masih ada, jangan disia-siakan. Maksimalkan dalam berbakti kepada ibu kita. Karena ibu kita itu sudah luar biasa. Beliau mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Itu tidak mudah loh. Walaupun saya laki-laki, tapi ketika saya melihat ada orang di luar sana yang mengandung anaknya, itu perjuangannya luar biasa. Mungkin ada perasaan tidak nyaman tidur, perasaan tidak enak makan, perasaan pengen makan ini dan itu luar biasa. Melahirkannya pun sangat luar biasa. Bahkan mungkin ada yang trauma ya, apalagi sampai disesar, sampai dijahit, dan setelah operasi itu juga recovery-nya juga lama. Itu kan meninggalkan trauma tersendiri bagi orang yang melahirkan. Itu luar biasanya ibu. Setelah itu menyusui kita selama 2 tahun. Itu adalah perjuangan dari ibu kita yang luar biasa. Makanya kita itu tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita, terutama ibu kita. Kan Rasulullah SAW juga menyampaikan, ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang kita hormati terlebih dahulu? Ibumu, lalu ibumu, baru yang keempat adalah ayahmu. Artinya ibu kita itu 3 kali lebih kita hormati dari ayah kita. Karena ya itu tadi, ibu kita mengandung, melahirkan, menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh ayah kita. Jadi sebelum ibu saya meninggal, ibu saya mengidap sakit kanker serviks stadium 4. Jadi pada saat itu ibu saya di Kediri, karena saat itu masih kerja. Nah, ketika ibu saya sakit, saya datang ke sana untuk menjemputnya. Tapi pada saat itu karena ibu saya BPJS-nya sudah terdaftar di Surabaya, akhirnya, dan beliau juga sudah rujukannya di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, akhirnya ya untuk ambil obatnya di sana. Saat itu saya jemput beliau, sudah tidak bisa duduk, hanya berbaring saja. Jadi setiap bulan saya dari Lampung ke Surabaya, saya jenguk ibu saya tebus obatnya, naik pesawat PP berangkat pada Isya sampai sana malam, lalu dari kos-kosan paginya saya menebus obat sampai siang
pulang lagi sorenya. Jadi Masya Allah, ibu saya bertahan 3 bulan pada saat itu setelah saya jemput. Ya, tapi saya merasa bangga ya. Ini bukan sombong, bukan pamer, bukan riak. Saya bangga di waktu 3 tahun itu saya bisa merawat ibu saya dengan optimal. Karena sejak saya kecil sampai dewasa, saya itu sedikit waktu dengan ibu saya, karena ibu saya lama di luar negeri. Yang mungkin pernah 1 tahun tinggal bersama ibu saya waktu SD. Setelah itu juga sudah pindah lagi dengan adik saya, tinggal sama adik saya atau ibu angkat saya. Tapi saya bersyukur Allah memberikan waktu 3 bulan untuk bisa merawat ibu saya dengan optimal. Artinya teman-teman yang saat ini ibunya masih ada, dimaksimalkan dalam berbakti. Ketika mereka sakit, jangan jijik, jangan males. Kita dulu ya dirawat oleh ibu kita. Kita yang menguncingi mereka, kita yang mungkin BAB sembarangan, kita yang mungkin muntah dan lain-lain. Itu semua ibu kita yang merawat kita, ibu saya yang mengurus kita. Jadi balaslah budi mereka, walaupun kita tidak akan bisa membalas mereka. Sekalipun kita memberikan mereka uang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, itu tetap tidak akan bisa membalas jasa mereka. Saya sangat miris ketika ada di negara Jepang misalnya, ketika ibu sudah tua dititipkan di panti jompo, lalu ketika ada meninggal, ketika ibu mereka meninggal, ya sudah tinggal urus saja penguburan mereka, lalu dikasih uang bagi yang ngurus. Itu kan miris. Tapi ya namanya juga negeri yang bukan mayoritas muslim, kebanyakan mereka kan bukan muslim, yaitu menurut mereka mungkin wajar. Tapi yang lebih miris adalah ketika di Indonesia ada orang muslim menaruh ibunya di panti jompo. Itu saya kurang setuju. Saya bukan kurang setuju adanya panti jompo ya, tapi saya kurang setuju orang yang menaruh ibunya di panti jompo. Artinya dia tidak punya balas budi bagi orang tuanya, terutama bagi ibunya. Apakah sesibuk itu Anda melalaikan untuk merawat ibu Anda? Apakah Anda itu tidak punya waktu untuk merawat ibu Anda? Oke lah, kalau misalnya Anda bekerja, mungkin Anda bisa minta tolong istri untuk merawat. Yang penting jangan sampai Anda melepaskan kewajiban untuk merawat ibu Anda. Dari itu pesan dari saya, mari berbakti pada orang tua dengan baik, karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tuanya. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Jadi itu pesan saya, maksimalkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, terutama ibu kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.